Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Nuraini. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018A. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang paling mengharukan menurut saya. Pengalaman yang paling mengharukan di sini adalah pengalaman yang paling mengharukan menurut saya. Baik, pengalaman yang paling mengharukan menurut saya adalah ketika saya melihat kakak perempuan saya menikah. Meskipun kakak perempuan saya itu adalah bukan kakak kandung saya, melainkan adik perempuan dari ibu saya. Suasana yang mengharukan itu tepat ketika acara ijab kabul akan dimulai. Acara ijab kabul dimulai dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjut zikir bersama, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama-sama. Di situ suasana paling mengharukan. Di acara inilah saya merasa terharu dan tidak menyangka bahwa kakak yang sehari-hari bersama saya telah dipersunting oleh kakak ipar saya. Momen yang paling mengharukan lagi tepat ketika kakak ipar saya mengucapkan ijab kabul, itu dengan kata qabultu nikah. Suasana semakin mengharukan. Saya dan para kerabat sampai menitikkan air mata menyaksikannya. Disitulah saya dan para kerabat mengucapkan doa semoga kakak saya hidup bahagia dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu keesokan harinya, acara dilanjut dengan temu manten kalau di desa saya. Suasana semakin mengharukan. Prosesi diiringi dengan sholawat al-banjari. Kakak saya melakukan prosesi dengan begitu khidmat. Itulah pengalaman yang paling mengharukan menurut saya. Mungkin bagi Anda itu bukanlah pengalaman yang paling mengharukan, namun bagi saya itu adalah pengalaman yang sangat-sangat mengharukan dan tak bisa dilupakan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Aprilia Yudiantari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2018A. Ini saya dari kelompok 4 akan menceritakan pengalaman menarik yang lucu. Yang lucu ini tuh dalam artian menurut saya. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai ceritanya. Teman saya yang lucu ini berjudul Salah Panggil Nama Orang. Cerita ini ketika saya menduduki kelas 3 SMA dan masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Pada hari Senin pagi, ketika saya berada dalam perjalanan menuju ke sekolah, saya berhenti di lampu merah perempatan Pulo. Di situ saya berboncengan dengan teman saya yang bernama Feni. Ketika saya berhenti, saya melihat di depan sepeda saya itu ada seseorang yang perawakannya itu mirip dengan teman satu kelas saya yang bernama Ati. Waktu lama, langsung saja saya panggil, "Ti, Ati, Ti." Perempuan yang di depan saya tadi itu menoleh, dan yang terjadi adalah ternyata perempuan itu bukan Ati, bukan teman saya. Sangat malu sekali. Ya gimana, saya kan sudah memanggil Ati dengan nama yang keras dan kencang. Saya sudah yakin kalau itu Ati. Ternyata bukan. Orang-orang di sekeliling saya melihat saya dengan tatapan kayak aneh gitu, teriak-teriak aneh. Ketika lampu sudah berubah menjadi warna hijau, saya langsung melajukan kendaraan saya tadi sekencang mungkin. Karena saya malu dengan orang-orang di sekeliling saya tadi. Pasti mereka menertawakan saya melihat tingkah laku konyol saya tadi yang salah panggil nama orang. Belajar dari pengalaman saya tadi, saya akan lebih berhati-hati lagi untuk menyapa orang agar tidak salah kaprah lagi dan malu di tempat umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengalaman lucu yang menurut saya lucu
Menurut Anda kurang lucu? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Farida dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya mendapat tugas yaitu menceritakan hal yang menarik, yaitu pengalaman yang menyedihkan. Langsung aja saya mau cerita pengalaman yang menyedihkan menurut saya. Jadi gini teman-teman ceritanya, dimana dulu rumah aku itu dekat sama Bergula Jomong Baru. Dari aku kecil itu udah tinggal di situ, lebih tepatnya di Desa Gentengan. Tapi rumah aku itu ada di jalan provinsinya, jadi di pinggir jalan besar gitu. Nah, di daerah situ kan rawan banjir. Dari dulu waktu SD, aku emang seneng banget kalau banjir datang. Soalnya bisa renang gratis gitu sama tetangga-tetangga aku, sama teman-teman aku. Tapi di sisi lain, ibu aku itu selalu ngomel-ngomel, marah-marah gitu loh. Ya kayak gitulah, mama kalau ngomel-ngomel taulah. Aku tuh nggak bisa ya niruin gaya bicara beliau kalau ngomel-ngomel. Intinya tuh gini, terus seru banjir kok bluron naik arek kok nakal, oh dadakno ayo nyaman pas kok gudikan lo yo gatelen awake ini tuh gitu ya, pokoknya gitulah ngomongnya. Terus sedihnya itu waktu bapak aku kan kebetulan banget tidur di depan TV gitulah, lesehan pakai tikar gitu. Tiba-tiba aja banjirnya itu datang tengah malam jam 12, ya jam 12. Terus dikiranya itu tuh ompolnya adik aku, soalnya adik aku tuh waktu itu masih sering ngompol, masih kecil guys. Jadi ya gitulah, suka mikirnya itu ompolnya adik aku gitu. Dulu itu kan aku seneng ya kalau banjir waktu SD. Terus seiring berjalannya waktu, terus semakin bertambahnya umur aku udah ngerti kalau banjir itu musibah dan menyedihkan. Suatu ketika aku tuh bilang ke bapak aku gini, waktu itu aku berani kok bilangnya itu waktu kelas 1 SMP. Pak, kapan ya duwe omah sing nyaman, sing gak banjiran, sing duduke esok nenyak. Aku pengen Pak duwe omah koyo ngono. Aku tuh bilangnya gitu. Ya itu aku nggak tahu antara sadar atau enggak aku bilang kayak gitu. Terus ya sekarang siapa sih yang nggak sedih kalau kena musibah, kena banjir kayak gitu. Banjirnya itu sampai ukuran perut orang dewasa, dan itu pun 1 tahun itu bisa 3 kali, 4 kali banjirnya. Sampai pernah aku waktu SMA kelas 1 itu berangkat sekolah pun nggak mandi, nggak pakai sepatu alias nyeker. Dan di situ aku dibully sama teman-teman aku. Ya walaupun aku itu biasa aja, nggak apa-apa. Tapi dalam hati aku tuh ngomong, ya Allah ngene banget nasibku, muga-muga bapak diparingi rezeki sing akeh ben iso tuku omah sing gak banjiran. Itu tuh aku ngomong gitu waktu aku SMA, tapi ngomongnya di dalam hati teman-teman. Akhirnya alhamdulillah kelas 2 SMA itu aku udah pindah ke sini, ke rumah aku yang sekarang. Ya walaupun gak sebesar rumah yang dulu, tapi kan wajib bersyukur. Yang aku inginkan kan udah nggak banjir lagi, bisa tidur nyenyak, bisa beraktivitas dengan nyaman. Jadi ya itulah kisah sedih aku waktu aku masih kecil, waktu aku masih sebelum kuliah, waktu SMA ya seperti itu. Kalau lihat pengalaman itu sih ya pasti sedih. Kalau aku pribadi, setiap orang kan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang pengalaman menyedihkan, menyenangkan, membanggakan, mengharukan, atau juga yang lucu seperti itu. Nah, cukup sekian ceritanya, saya akhiri. Bila ada salah kata, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iska Sarah Octaviana dari kelompok 4. Saya akan menceritakan pengalaman menarik, yaitu pengalaman menggembirakan. Pada waktu itu sekitar akhir tahun 2011 kalau nggak salah ya, itu saya
berlibur di Palembang. Nah, di sana waktu itu tante saya menjemput saya ke sini untuk pergi berangkat bareng. Terus kami berangkat bersama eyang saya dan kita memutuskan untuk naik pesawat karena waktu itu lagi rame banget kalau naik bis. Terus setelah kami naik pesawat, lalu beberapa jam kemudian kita sampai di Palembang. Setelah di Palembang, kami dijemput oleh keluarga tante saya, yaitu om dan sepupu saya. Nah, saya seneng karena bisa ketemu mereka, bisa liburan bareng. Nah, terus kami untuk beberapa hari ini menginap di rumah tante saya. Nah, di situ kami ngobrol bareng, terus bercanda bareng, kan lama tidak jumpa. Lalu di sana kami tidak hanya di rumah saja, kami diajak jalan-jalan. Misalnya itu kemarin ke gedung SEA Games. Nah, kenapa di gedung SEA Games? Karena waktu itu di Palembang menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2019. Nah, 2011. Nah, lalu di sana tuh rame karena gedungnya itu kan udah sepi, kalau nggak salah itu udah selesai acaranya. Lalu beberapa hari kemudian bertepatan pada tahun baru, malamnya itu saya diajak oleh keluarga tante saya untuk merayakan malam tahun baru di Palembang, di luar situ. Kemudian kami keluar, eyang saya tidak ikut, eyang saya di rumah karena takut kecapean. Nah, setelah itu di sana itu rame banget ya, namanya juga tahun baru. Nah, waktu pas jam 00.00 waktu Indonesia Barat itu kembang api sudah mulai dinyalakan karena ya namanya juga tahun baru, jadinya ya rame, ya seneng gitu diajak. Beberapa hari kemudian saya harus pulang kembali ke Jawa karena ya saya sendiri harus sekolah ya, terus waktu liburan juga sudah habis. Jadi ya mau gimana lagi, harus pulang. Di situ saya senang sih bisa liburan bareng sama keluarga jauh, lebih tepatnya saya betah di sana di Palembang karena adem gitu rasanya. Suasananya di sana itu ya lebih tepatnya mencari suasana baru. Ya segitu dulu cerita pengalaman menarik saya yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.手不周围风中的浪漫，比沙滩的阳光还温暖，痴迷你没遇见的灿烂，心跳有一点慌乱，空气中弥漫着喜欢，甜蜜总让人流连忘返，
就在此刻定个时间，我们